Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan membahas mengenai posisi IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pada masa-masa menjelang libur Lebaran dan kita akan lihat bagaimana prospek pergerakan IHSG ke depannya. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas pergerakan IHSG selama tahun 2023. Kalau kita lihat selama 1 tahun atau year to date, kita lihat di kanan bawah sini, kita lihat year to date selama tahun 2023, IHSG mengalami kurang lebih sideways dan turun minus 0,63%. 1 minggu terakhir indeks minus 0,52, 1 bulan terakhir plus 0,67, 3 bulan terakhir plus 3,13%, 6 bulan terakhir minus 1,19%, dan kalau kita hitung year to date dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, tanggal 12 April 2023, kita lihat indeks mengalami penurunan minus 0,63%. Dan kalau kita lihat 1 tahun ke belakang, 12 April 2023 sampai 1 tahun sebelumnya, 12 April 2022, indeks sudah turun minus 5,64%. Ya, kita lihat teman-teman, ini chart IHSG daily-nya, kita lihat chart daily-nya, ya, IHSG sejak Oktober atau akhir dari 2021 mengalami sideways besar yang cukup panjang ya. 2 tahun terakhir kita lihat IHSG tidak bergerak kemana-mana atau mengalami sideways yang cukup panjang. Ya, kita lihat sempat membuat double top ya, akhir 2021 menjelang awal 2022 IHSG mencapai all time high-nya di kurang lebih 7.300, 7.400, kemudian turun kembali, membuat double top, ya, namun tidak berhasil menembus level 7.400, ya, dan indeks sejak saat itu, sejak September 2022, terus mengalami penurunan hingga saat ini. Ya, jadi kita lihat setelah double top ini, indeks mengalami downtrend, ya, secara medium mengalami downtrend dan secara long term kita lihat 2 tahun terakhir indeks mengalami sideways yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat sendiri dari indikator moving average 200 ya, ini indikator yang menandakan suatu saham atau suatu indeks mengalami masa uptrend atau downtrend jangka panjangnya. Kita lihat saat ini indeks berada di bawah garis MA 200-nya. Artinya secara long term IHSG sebenarnya berada dalam fase downtrend. Ya, kita lihat kurang lebih pada tanggal Oktober 2022, chart IHSG turun ke bawah MA 200-nya. Artinya sekarang saat ini indeks masih dalam fase long term downtrend. Ya, kita lihat juga selama penurunan dari 7.300-an 7.400 ini, indeks membuat, kita lihat di sini ya, tanda-tanda dari downtrend adalah lower high, lower low, lower high, lower low. Sekarang ada di fase lower high. Dan kita bisa membuat downtrend line dari IHSG selama 4 bulan terakhir dari Oktober sampai saat ini. Ya, kita lihat apa yang kemungkinan akan terjadi jika kita melihat pergerakan indeks seperti ini. Ya, teman-teman, kalau sudah terbiasa dengan pola-pola chart, mungkin teman-teman sudah mengenali pola apa yang terjadi di IHSG kali ini. Ya, kita lihat support yang cukup kuat di IHSG ada di level 6.500. Ya, kita lihat beberapa kali indeks selalu rebound di level ini. Ya, terakhir kali di bulan bulan Januari dan juga bulan Maret, indeks menyentuh level 500, kita lihat di level 6.500 dan langsung kembali naik ya, memantul di level 6.500. Ini support yang cukup kuat yang belum ditembus oleh IHSG. Oke, ya, kita lanjutkan. Jadi itu level support yang sangat kuat untuk IHSG. Yang kedua, kita bisa membuat garis downtrend line ya. Dan pola yang dibentuk IHSG adalah descending triangle. Ya, kita lihat dalam fase downtrend pasti akan ada lower high, lower low. Dan ketika kita hubungkan lower high-nya, kita akan melihat
eee, garis yang semakin mengerucut ke bawah atau pergerakan IHSG sudah semakin mengecil, mengerucut. Kalau kita lihat kemungkinan besar akan membentuk kembali seperti ini, naik ke atas. Nah, kemungkinan besar akan membuat pola yang seperti ini. Nah, tapi teman-teman, kita harus ingat bahwa satu hal yang paling penting yang dapat menggerakkan IHSG atau indeks harga saham gabungan adalah inflow investor asing. Nah, ini adalah satu poin yang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa yang terjadi pada IHSG dalam kenaikan yang terjadi 1 bulan terakhir. Ya, kalau kita lihat teman-teman, di sini ada 2 kenaikan yang cukup menarik untuk kita amati, yaitu kenaikan pertama yang saya berikan kotak warna merah ini, yaitu periode antara 12 Januari sampai dengan 10 Februari, ini periode pertama yang akan kita analisa. Yang kedua adalah periode antara 17 Maret dan hingga saat ini ya. Kita lihat apa yang terjadi di IHSG selama periode-periode ini. Ya, teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan analisa foreign flow atau baru pertama kali melihat analisa dari kami sangat melihat menggunakan analisa bandarmologi atau kita melihat apa yang terjadi di belakang pergerakan jual beli di IHSG. Kita melihat siapa yang membeli, siapa yang menjual. Ya, kalau teman-teman tahu, indeks kita sebagian besar eh, dana yang dimiliki di indeks kita dipegang oleh asing. Walaupun sudah tidak lebih dari 50%, tapi kita lihat investor asing tetap memegang kendali atau mayoritas di saham-saham major cap atau saham-saham yang memiliki market cap yang efeknya terhadap IHSG sangat besar. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini data dari KSEI per bulan Maret 2023, aset lokal yang di sini, aset asing di sini, kita lihat kepemilikan lokal 3.090 triliun, sedangkan asing 2.726 triliun. Artinya investor asing saat ini kepemilikannya sudah di bawah 50%. Tapi investor investor asing tetap memiliki kendali atas IHSG. Karena kalau kita lihat saham-saham dengan market cap terbesar, ya kita lihat ada BBCA, BRI, PMRI, Telkom, Astra, TPI, ABBNI, Unilever, HMSP, dan seterusnya, saham-saham dengan market cap besar ini mayoritas masih didominasi oleh investor asing. Jadi inflow atau outflow asing di saham-saham ini akan menentukan pergerakan IHSG ke depannya. Ya, jadi pengendali IHSG dapat kita bilang adalah investor asing. Nah, sekarang kita akan bedah lebih lanjut apa yang terjadi pada 2 periode ini. Yang pertama 12 Januari sampai 9 Februari. Kita akan lihat 12 Januari sampai dengan 9 Februari. Nah, kita lihat di sini dari value uh, investor asing pada periode 1 bulan dari 12 Januari sampai 9 Februari mencatatkan pembelian di saham-saham berikut ini ya. Teman-teman bisa lihat BNI 995 miliar, BBCA 969 miliar, BBRI 954 miliar, dan seterusnya. Nah, kita lihat sebenarnya ada sedikit pembelian dari investor asing, namun jumlahnya tidak besar. Ya, tidak mencapai 1 triliun di masing-masing saham. Dan kalau kita lihat di net sell-nya, investor asing juga mencatatkan penjualan yang cukup besar di saham-saham lainnya juga. Ya, artinya kalau kita netkan tidak ada akumulasi investor asing yang menyertai kenaikan selama periode ini. Ya, jadi selama periode kenaikan ini, kenaikan IHSG pada periode ini tidak disertai dengan akumulasi atau inflow investor asing di saham-saham top market cap IHSG. Artinya kenaikan ini tidak mengindikasikan tren reversal dari IHSG. Ya, sehingga pada periode berikutnya ketika investor asing melakukan penjualan, maka IHSG kembali turun. Kemudian indeks kembali rebound di level 6.500. Nah, kemudian terjadi peningkatan kenaikan harga sejak tanggal
17 Maret hingga saat ini. Nah, kita akan analisa apa yang terjadi di periode ini, 17 Maret hingga hari ini. Kita lihat tanggal 17 Maret sampai hari ini, 12 April 2023. Nah, kita bisa lihat teman-teman, perbedaan yang sangat kontras terjadi dalam 1 bulan antara Januari Februari dan 1 bulan antara Maret dan April. Kalau tadi kita lihat pada periode sebelumnya, investor asing paling besar hanya melakukan pembelian 900 miliar pada saham-saham market cap top market cap IHSG, sedangkan pada 1 bulan terakhir kita lihat inflow investor asing di saham-saham market cap yang besar di IHSG sangat besar. Kita lihat di Bank BCA, inflow-nya 3,5 triliun. Di Bank BRI 2,9 triliun, BMRI 1,5, Telkom 1,39, BNI 1,1 dan seterusnya. Ya, artinya pada periode 1 bulan terakhir ketika indeks mengalami kenaikan, kenaikan ini disertai dengan inflow investor asing di saham-saham top market cap IHSG. Kalau kita lihat juga penjualannya sangat kecil ya, tidak sampai 500 miliar di saham-saham berikut ini ya. Teman-teman bisa bandingkan kontrasnya, saya ulangi ya. Ini pada periode 1 bulan terakhir inflow-nya lebih dari 1 triliun di 5 saham, BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom, dan BBNI. Sedangkan pada periode kenaikan sebelumnya, kita bandingkan lagi, kenaikannya, inflow-nya hanya 900, tidak mencapai 1 triliun. Artinya apa teman-teman? Artinya kita mendapatkan indikasi reversal dari pergerakan investor asing. Ya, kita tahu investor asing memiliki kendali atas top market cap, saham-saham top market cap, sehingga ketika kita melihat kenaikan IHSG yang belum terlalu besar selama 1 bulan terakhir, disertai inflow investor asing yang cukup besar, maka bisa saja ya, kali ini jika inflow investor asing terus bertambah, bisa saja indeks akan terus rebound dan melewati downtrend lainnya, bahkan melewati MA200 dan kembali rally untuk uptrend berikutnya ya. Tapi kemungkinan lain apakah bisa indeks kembali sideways atau di markdown sedikit? Tentu bisa saja ya, karena jika investor asing masih melakukan akumulasi, umumnya indeks akan dibuat sideways atau dibuat sedikit markdown supaya investor asing dapat membeli di harga yang murah. Ya, namun ini indikasi yang cukup bagus ya, bahwa kenaikan 1 bulan terakhir disertai dengan inflow dari investor asing. Jadi teman-teman bisa mengamati saham-saham yang sudah diakumulasi oleh investor asing dan kita akan lihat bagaimana indeks apakah dapat menembus dari downtrend line-nya dan akan memulai uptrend yang barunya. Oke, mungkin itu sekian pandangan dari kami. Eh, Hari bursa tinggal sedikit lagi. Kalau kita lihat sekarang tanggal 12, kemungkinan besar kalau tidak salah libur tanggal 21 ya, mulai cuti bersama lebaran tanggal 21, jadi hari bursa efektif hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 hari lagi. Ya, kita akan sama-sama melihat bagaimana pergerakan IHSG ke depan. Kalau dari kami outlook-nya sangat positif menjelang libur lebaran ini karena kenaikan 1 bulan terakhir disertai dengan inflow asing yang cukup besar dan kami sangat optimis inflow ini akan terus berlanjut dan kita harap indeks akan segera dinaikkan oleh investor asing dan teman-teman bisa ikut dalam uptrend selanjutnya. Oke, sekian dari kami. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, ada masukan, silahkan diskusikan di kolom komentar di YouTube ini atau bisa juga ke channel Telegram kami, Bocah Saham, yang linknya juga sudah ada di description video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.